semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong Siva dipimpin doanya. Baik Bu, mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Minggu kemarin kan udah Ibu suruh merangkum ya. Terus kalian tahu gak hari ini materinya apa? Zat Aditif dan zat adiktif ya. Nah, berhubung materi hari ini adalah zat aditif dan zat adiktif, Ibu bawa dua produk. Ada yang tahu ini apa? Saus ya. Saus itu warnanya merah. Biasanya kalian kalau jajan di SD atau di luaran tuh suka pakai saus gak sih? Enak kan rasanya? Warnanya merah kan? Menurut kalian pewarna yang digunakan dalam saus ini alami atau buatan? Buatan. Ya biasanya kalau pewarna alami itu langsung dari cabenya ya, dan langsung dibuat sambal gitu. Menurut kalian aman gak sih saus ini kalau dikonsumsi? Aman dulu. Aman kan ya? Apalagi kalau di Indonesia tuh udah ada BPOM atau Badan Pengawasan Olahan Makanan gitu. Pasti udah aman kalau udah tersertifikasi dalam produk ini. Tetapi kembali lagi gitu, kalau penggunaannya atau kita mengkonsumsinya secara berlebihan pasti tidak baik untuk tubuh kan. Kemudian yang kedua ada apa ini? Kopi. Di rumah kalian siapa yang suka kopi? Bapak suka kan. Nah, dalam kopi ini biasanya orang tuh suka ada yang kecanduan gitu, dan kadang kalau satu waktu mereka tidak mengkonsumsi kopi tersebut gitu, pasti ada suka cemas, pusing ataupun tidak fokus gitu kalau tidak mengkonsumsi si kopi ini gitu. Nah, ini adalah hubungannya dengan kandungan yang terdapat kopi ini. Kalian tahu gak apa? Kafein. Nah, itu ada hubungannya dengan kandungan kafein tersebut. Baik, Ibu kan udah memberikan contoh dari produk tersebut ya. Kita langsung ke materi. Pertama ada zat aditif. Kan kemarin udah Ibu suruh rangkum ya. Ada yang tahu gak zat aditif itu apa? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, Bu. ya, benar banget. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Biasanya kalau mama kalian bikin nasi goreng kan suka ada garam, gula, kecap. Nah, kalau nggak ada itu semua rasanya apa? Hambar. Terus juga nggak menarik perhatian kan, karena nggak ada warnanya. Terus juga nggak berselera karena aromanya pun nggak ada gitu. Nah, zat aditif sendiri itu tadi benar yang disebutin Laila. Zat aditif adalah bahan penambah makanan yang sengaja dimasukkan gitu ke dalam suatu produk makanan ataupun olahan makanan lainnya gitu. Nah, fungsi dari zat aditif ini adalah untuk menambah cita rasa, untuk mengawetkan makanan, juga sebagai menambah aroma gitu ataupun pewarna. Nah, zat aditif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada alami dan zat aditif buatan. Dan tahu gak perbedaan dari zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaiknya zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia bahan kimia. Ya, benar ya yang tadi disebutin Laila. Kalau zat aditif alami ini biasanya tumbuh natural di sekitar kita gitu, seperti tumbuh-tumbuhan yang biasanya digunakan untuk pewarna alami dari suatu makanan. Kemudian juga ada olahan daging untuk penambah cita rasa seperti yang dimasukkan ke dalam kaldu gitu. Nah, zat aditif alami juga baik bagi tubuh karena tidak memiliki efek samping gitu. Tetapi zat aditif ini kan baik bagi tubuh. Kenapa ada zat aditif buatan, coba? Tahu nggak? Jadi karena semakin meningkatnya populasi manusia di dunia, kemudian juga semakin meningkatnya
tingkat konsumsi manusia, maka dibuatlah zat aditif buatan karena produksinya yang cepat dan bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak gitu. Maka dibuatlah zat aditif buatan. Nah, zat aditif ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pewarna. Kalian tahu nggak pewarna untuk makanan itu biasanya digunakan untuk mewarnai makanan gitu kan, agar makanan itu lebih mencolok ataupun menarik perhatian. Nah, zat pewarna alami kalian tahu gak apa? Biasanya kalau warna merah ada strawberry bisa digunakan. Terus apalagi yang warna-warna merah bisa digunakan sebagai pewarna? Buah naga bisa juga yang warnanya merah. Terus kalau warna hijau biasanya daun-daunan, daun suji, daun pandan itu bisa digunakan sebagai warna alami. Nah, kemudian juga ada pewarna buatan. Pewarna alami ini kan baik bagi tubuh, tapi karena produksinya kurang dan tidak semuanya dapat diproduksi secara banyak, maka dibuatlah zat aditif buatan, zat aditif warna buatan gitu. Seperti yang digunakan pada industri-industri. Contohnya ada apokaroten. Biasanya apokaroten ini pewarna kunyit atau pewarna yang berwarna oranye gitu. Kemudian yang kedua ada pemanis. Kalian tahu pemanis untuk makanan buat rasa manis bagi makanan gitu tentunya. Biasanya apa yang alami pemanis yang kalian tahu? Gula. Biasanya yang kalau alami itu benar gula aren, gula kelapa, gula bit, gula Jawa, pintar sih Pak. Kemudian juga, nah tapi si gula ini punya kalori yang sangat tinggi gitu, menyebabkan kalau orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan atau secara banyak akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, pintar. Nah, makanya dibuatlah zat aditif pemanis buatan yang dibuat secara melalui proses kimia tersebut gitu. Zat aditif pemanis buatan tuh berkalori rendah gitu, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh si penderita diabetes mellitus tersebut gitu. Contohnya ada aspartam ataupun siklamat gitu. Kemudian yang ketiga ada pengawet. Apa pengawet makanan? Biasanya untuk mempertahankan jangka waktu makanan tertentu gitu kan. Untuk juga mencegah pembusukan makanan, karena makanan ini tidak mungkin tidak melalui proses pembusukan ya, makanya dicegahlah. Proses pembusukan kan bisa terjadi karena bakteri ataupun zat dari produk makanan tersebut, misalnya pembusukan pada sayuran gitu. Makanya secara alami itu biasanya dapat diakali atau dapat diakali dengan misalnya daging mentah dibungkus oleh banyak rempah-rempah gitu. Misal pada rendang itu bisa disimpan selama 3 bulan dengan penggorengan atau pemanasan setiap hari, walaupun pastinya kandungan di dalamnya itu akan berkurang gitu kan. Terus juga pengawet buatan ada juga namanya asam benzoat. Asam benzoat ini untuk pengawet warna pada daging. Selain itu, kalian ada yang tahu gak pengawet pada makanan apa aja? Jadi suka dengar boraks. Nah, boraks itu baik gak buat tubuh? Enggak kan ya? Nah, itu adalah salah satu penyalahgunaan pengawet kepada makanan gitu. Seharusnya tidak boleh digunakan. Itu hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Yang keempat ada penyedap makanan. Penyedap makanan ini gunanya untuk menambah cita rasa makanannya. Kalian tahu penyedap makanan apa aja? Garam, ada gula, terus merica, lada. Nah, tapi eksistensinya penyedap alami di sini tuh kadang kurang terkenal gitu dibandingkan penyedap buatan. Ada yang tahu gak penyedap buatan apa? Micin, MSG atau monosodium glutamat gitu. Nah, tapi kalian tahu mono MSG tuh baik gak sih bagi tubuh kalian? Enggak ya, karena emang udah banyak peneliti juga yang meneliti tentang si MSG ini. Jadi ada beberapa penyakit gitu yang akibat mengkonsumsi MSG secara berlebihan, yaitu salah satunya adalah Chinese Restaurant Syndrome. Jadi jika terkena penyakit ini maka timbullah gejala-gejala seperti pusing, mual-mual dan muntah-muntah gitu.
Kemudian kita ke arah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah. Terus ada zat adiktif. Adiktif. Kalian tahu gak zat adiktif itu apa? Obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang ya? Oh iya benar, salah satunya adalah obat-obatan terlarang. Jadi zat adiktif adalah salah satu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya gitu. Jadi kalau sekali menggunakannya itu ingin lagi gitu. Nah, zat adiktif ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang tahu gak? Yang pertama ada narkotika. Jadi narkotika ini adalah zat atau obat yang berupa tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menurunkan kesadaran, terus juga meningkatkan energi dan menghilangkan nyeri dan juga mengakibatkan ketergantungan pada obat tersebut gitu. Contohnya ada kokain, ada ganja, ada heroin. Nah, narkotika ini pada awalnya adalah untuk di bidang medis gitu, untuk kesehatan. Tapi makin kesini banyak orang yang menyalahgunakan obat-obatan ini gitu dengan tanpa resep dokter. Jadi sebenarnya baik tapi harus sesuai dengan kegunaannya dan sesuai dengan resep dokter gitu. Yang kedua ada psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat selain narkotika yang bersifat psikoaktif. Jadi dapat berhalusinasi orang yang mengkonsumsi psikotropika ini gitu. Contohnya ada ekstasi gitu. Yang ketiga ada zat psiko lainnya. Nah, zat psiko lainnya ini bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi bersifat psiko. Nah, biasanya zat psiko lainnya ini berada di sekitar kita. Misalnya ada kafein, ada nikotin. Yang pertama ada kafein. Tadi apa kafein itu? Ada di dalam kopi. Kafein itu ada di dalam kopi ya. Makanya, kandungan kafein ini dapat membuat si pengkonsumsinya itu membuat otak lebih waspada. Jadi makanya pengguna atau pengkonsumsi kopi ini lebih susah tidur ataupun terjaga gitu. Nah, kafein ini tidak hanya terdapat dalam kopi, tapi juga terdapat dalam teh. Tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kopi gitu. Kedua ada nikotin. Yang tahu gak nikotin kandungan di dalam apa? Nah, nikotin ini kandungan di dalam tembakau. Tembakau biasanya digunakan dalam merokok gitu kan. Nah, kandungan nikotin dalam rokok ini juga dapat menyebabkan pengkonsumsinya itu lebih waspada, jadi lebih aktif, lebih terjaga juga gitu. Dan bersifat psiko juga, tapi yang tidak dilarang oleh pemerintah ataupun sekitar gitu. Jadi sebenarnya boleh, tapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Kan kalian juga suka ngeliat kan rokok itu ada tulisannya apa? Rokok dapat membunuhmu gitu. Apa aja penyakit yang terdapat jika kita mengkonsumsi rokok? Paru-paru, terus kanker, ginjal, terus pada wanita juga akan mengalami kemandulan gitu kan ya. Nah, ini udah selesai ya, Ibu menjelaskan zat aditif dan zat adiktif. Ada yang ingin bertanya? Udah ya. Nah, sekarang Ibu nih udah ada teka-teki silang. Ibu punya permainan edukatif. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok ya. Terus juga ini tuh berhubungan dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, juga rangkuman yang telah kalian buat. Silahkan dikerjakan selama berapa menit ya? 10 menit. Silahkan. Di situ langsung loh. Bawa aja bukunya. Udah ada di sini. Ada pertanyaan di sini. Isi kan? Iya, isi. Iya, bareng-bareng sama Lila aja. Sama Nuh. Nggak kelihatan. Udah. Oh, nggak dikerjain semua ya? Susah? Oke, jadi hanya beberapa aja ya yang dikerjakan. Kita koreksi aja langsung ya. Nomor 1.
kita bahas nomor 1, bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan apa? Satu mendatar? Penyedap, benar ya. Terus nomor 2 menurun. Upaya untuk menghilangkan obat dari pecandu narkoba. Detoksifikasi. Ya, ini salah satu untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh ya, yang akibat dari penggunaan itu. Kemudian nomor 3 menurun, yang nggak diisi ya. Warna alami yang digunakan untuk memberi warna hijau tadi apa? Kan tadi udah dijelasin. Warna hijau. Daun apa? Daun suji. Daun suji, benar. Daun pandan juga benar. Tapi ini ada hurufnya 6. Kemudian nomor 4 mendatar. Tanaman yang terkenal sebagai bahan utama rokok. Tembakau, bener ya. Terus juga nomor 5 mendatar. Warna alami yang diperoleh dari alam. 5 mendatar. Apa biasanya? Kunyit. Biasanya kunyit itu untuk warna orange. Terus nomor 6 menurun. Zat aditif bahan pemanis buatan. Tadi udah dijelasin padahal. Aspartam. Terus juga aspartam ya. Nomor 7, zat kimia yang digunakan untuk mengawetkan dan mempertahankan warna merah daging. Asam benzoat, benar. Terus nomor 8, kandungan zat aditif dan sabu-sabu. Dalam sabu-sabu itu 8 adalah narkotika ya. Kemudian tadi nomor berapa? 9. Nomor 10, zat adiktif yang menyebabkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Tadi udah jelasin apa? MSG, benar. Terus nomor 11 mendatar, gejala yang ditimbulkan zat adiktif. 11 mendatar ini. Ini apa nih harusnya? Apa? Kalau zat adiktif menimbulkan apa tadi? Ketergantungan. Ini ketergantungan ya. Kemudian yang terakhir, zat aditif bahan pemanis alami. Gula aren, benar. Semuanya baik ya, walaupun nggak diisi semua, tapi ibu punya hadiah. Nih, makannya setelah buka puasa. Lu puasa gak? Disimpan dulu tak lama. Kan ini udah kerja kelompok, sekarang ibu punya tugas individu. Jadi kalian harus mengerjakannya secara individu gitu, nggak boleh bekerja sama ya. Udah selesai? Kan belum. Baik, tadi kan kita udah ibu kan udah menjelaskan tentang materi hari ini, kemudian juga kalian udah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan secara berkelompok maupun individu. Jadi hari ini ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini itu apa gitu? Bu, ya sih Pak. Jadi zat aditif adalah bahan penambah yang ada dalam makanan. Di sana terdapat bahan alami dan buatan. Kalau alami biasanya terdapat di dalam seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan buatan terbuat dari kimia, Bu. Terus zat aditif adalah zat menyebabkan kecanduan, Bu, seperti narkoba. Ya, pintar sekali ya Siva, terima kasih. Benar kata Siva tadi yang dari awal kita itu belajar tentang zat aditif. Zat aditif adalah bahan penambah makanan yang sengaja dimasukkan gitu. Ada zat aditif dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Kalau alami itu biasanya tumbuh natural di alam gitu, seperti tumbuh-tumbuhan, terus juga ada olahan daging. Kemudian juga zat aditif dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Kemudian ke zat adiktif, tadi zat adiktif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu apa aja? Narkotika, psikotropika, dan psikolainnya. Benar ya, dibagi menjadi 3 jenis. Yang karena zat adiktif adalah zat yang menimbulkan kecanduan atau ketergantungan bagi para pengkonsumsinya gitu, dan pastinya tidak baik gitu jika dikonsumsi. Baik, pelajaran hari ini selesai. Minggu depan kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Ibu ingin kalian merangkum juga seperti hari ini ya. Baik, dipimpin doa pulang. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam.